aturan Allah dan Rasulnya adalah ketika kita kemudian bertahkim, ya. Karena bab ini bab yang membahas tentang masalah tahkim. Tahkim artinya menjadikan hakim, ya, menjadikan pemutus perkara atau berhukum dengan selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tahkim kita seharusnya kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus menjadi hakim kita, yang harus menjadi hukum yang diputuskan dalam setiap perkara-perkara dan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kita. Nah, jadi di antara bentuk hawa nafsu yang diperturutkan adalah ketika orang masih mencari hukum yang lain selain daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu dalam ayat yang kita bahas pada pengajian yang lalu, ya, beliau di situ menukil firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Artinya mereka memperturutkan hawa nafsu dengan mengambil hukum jahiliyah. Padahal wa man ahsanu minallahi hukman, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini. Kalau kita betul-betul punya keyakinan, punya iman, maka kita akan mengatakan bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Karena Allah mengatakan liqaumin yuqinun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini. Artinya kalau kita punya keyakinan yang benar, keyakinan yang kuat, punya iman yang benar, iman yang kuat, kita akan mengatakan bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Dan ketika kita meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang terbaik, maka tentu adalah merupakan satu keanehan kalau kita meninggalkan yang terbaik dan mengambil yang tidak lebih baik. Ya. Meninggalkan yang terbaik dan mengambil yang di bawahnya. Ini kan merupakan satu keanehan, sehingga di awal ayat itu Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, padahal Allah sudah menurunkan hukum-hukumnya dan hukum Allah adalah hukum yang terbaik bagi orang-orang yang meyakini dan orang-orang yang menggunakan akal sehatnya untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan menyelami hikmah-hikmah yang terdapat dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebabnya orang kemudian mengikuti hukum jahiliyah? Karena hawa nafsu yang masih diperturutkan. Hawa nafsu yang masih diperturutkan. Makanya dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti ajaran yang aku sampaikan. Karena itu perang melawan hawa nafsu di antara perang yang berat dalam Islam. Ya, di antara perang yang berat. Perang yang tidak mudah mengalahkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu selalu menyuruh kita kepada perkara-perkara yang mudah gitu, yang enak, yang ringan. Perkara yang memang disenangi oleh hawa nafsu. Allah berfirman, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, dan sesungguhnya nafsu itu sungguh-sungguh memerintahkan kepada keburukan. Jadi kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, maka kita akan selalu mengikuti keburukan. Allah sudah menegaskan, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Ya, dengan akal itu kita harus mampu menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Ketika orang mempergunakan akal sehatnya, maka dia akan mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika dia telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, seharusnya dia mengikuti apa yang ditunjukkan oleh akal sehatnya. Oleh akal sehatnya, bukan malah tetap istilahnya menyombongkan diri. Jadi orang mengikuti hawa nafsu itu menyombongkan diri. Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk.
tapi tetap memperturutkan apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu itu memerintahkan kepada keburukan. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Karena itu kita wajib untuk berperang melawan hawa nafsu kita. Ya, ini ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ini dan orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-50, Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Artinya, maka jika mereka tidak memenuhi atau tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka. Ketika orang menolak ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang beliau jelaskan dalam hadis-hadis beliau, dan kita menolak itu, maka kita masuk dalam ayat ini. Fa illam yastajibu laka. Kalau mereka tidak menerima seruanmu, apa saja yang Nabi ajarkan termasuk masalah tahkim tadi, berhukum dengan hukum-hukum Allah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang yang menolak hukum Allah dan menggantinya dengan hukum-hukum buatan manusia misalnya, mereka adalah para penyembah-penyembah hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ya, jelas hawa nafsu bertentangan dengan petunjuk. Itu dalam surat Al-Qasas ayat ke-50. Kemudian ayat yang masyhur, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilm. Surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Apakah engkau melihat afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Nah, di sini berat ini. Karena Allah mengatakan ittakhadha ilahahu hawahu. Ittakhadha ilahahu hawahu. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ya, hawa nafsunya sebagai sembahannya. Sementara kita menyatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bukti daripada syahadat yang kita ucapkan bahwasanya kita memang tidak memiliki sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Ya, hawa nafsu sebagai sembahan. Dari sisi apa dia masuk sebagai ilah? Kita sudah bahas yang lalu, ada bagian daripada kesyirikan yang namanya syirkut ta'ah. Syirik at-ta'ah, syirik ketaatan. Ya, jadi ada ketaatan kepada manusia atau kepada jin atau kepada syaitan yang menjauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ketaatan kepada hawa nafsu. Ya, karena itu orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengesampingkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, karena dia mentaati hawa nafsunya di atas ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Padahal ketaatan yang paling tinggi adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mencap mereka sebagai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, takut akan keagungan
Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wah. Maka surgalah tempat tinggalnya. Di sini menyebutkan keutamaan. Kalau tadi celaan kepada orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, maka ayat ini memuji orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya untuk tidak memperturutkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan agama. Ini dikaitkan antara khafa maqama rabbih dan nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya. Semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Besar, maka semakin kita akan mampu mengecilkan hawa nafsu kita. Karena takut kita kepada Allah yang paling besar. Wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut akan kebesaran, keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. Tidak tanggung-tanggung balasannya, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dengan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hukum-hukum jahiliyah. Allah berfirman, wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Ini terkait dengan masalah hukum. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Wa iyyakum lahumul haqqu ya'tu ilaihi mudh'inin. Dalam surat An-Nur ayat ke-48 dan 49. Artinya, dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Allah dan Rasulnya menghukum di antara mereka, tiba-tiba sebagian daripada mereka berpaling. Jadi ketika mereka diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya, idza fariqum minhum mu'ridun. Sebagian dari mereka kemudian berpaling. Tapi wa yakun lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi kalau kemudian dalam hukum Allah itu ada keuntungan bagi mereka, mereka tahu kalau pakai hukum Allah ini mereka akan mendapatkan kemaslahatan. Barulah mereka tunduk kepada hukum Allah. Jadi kalau mereka tunduk kepada hukum Allah, bukan karena dia adalah hukum Allah, tapi karena ada kemaslahatan dunia bagi mereka dalam hukum itu. Ini juga menunjukkan bahwasanya menjalankan hukum Allah dan hukum Rasulnya itu bukan sekedar menjalankan, tapi apa yang menjadi motivasi ketika menjalankannya. Ya, apa yang menjadi motivasi ketika menjalankannya? Kalau kemudian orang mengambil hukum Allah bukan karena dia adalah hukum Allah dan Rasulnya, tapi karena ada kemaslahatan bagi dirinya dalam hukum tersebut, maka dia belum dianggap sebagai orang yang menundukkan hawa nafsunya kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya. Belum termasuk, ya. Dia masih tergolong orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ikutan, karena dia memilih hukum Allah berdasarkan hawa nafsu, bukan karena iman. Ya. Buktinya apa? Kalau tidak ada kemaslahatan baginya dalam hukum Allah, maka dia mencari hukum yang lain. Tapi kalau ada maslahat baginya dalam hukum Allah, baru dia mengambil hukum Allah. Ya, misalnya katakanlah hukum warisan. Ya, kalau dalam hukum warisan kan ada beda-beda bagian-bagiannya orang. Kalau dalam hukum Islam, kalau anak laki-laki 2 kali lipat bagiannya daripada anak perempuan. Ya, misalnya ada orang, kalau saya pakai hukum Islam banyak bagian saya ini 2 kali lipat dari bagian saudara perempuan saya. Kita pakai hukum Islam saja. Yang laki-laki bilang begitu. Ya, bukan karena itu adalah hukum Allah, tapi karena banyak kita punya bagian kalau pakai hukum Islam ini. Kita pakai saja hukum Islam. Ya. Tapi kalau posisinya pakai hukum Islam sedikit bagiannya, jangan dipakai hukum, kita pakai saja hukum konvensional. Ya, bagi rata saja semua, dibagi rata semua sama rata. Tidak ada bedanya. Anak laki-laki, anak perempuan, istri segala macam, pokoknya dibagi rata saja. Kenapa? Dia melihat
ada maslahatnya di situ. Ya. Jadi ini tidak tunduk kepada hukum Allah, tapi tunduk kepada hawa nafsu. Ya, tunduk kepada hawa nafsu. Ya. Kalau dalam hukum Islam misalnya istri mendapatkan 1/4, ya. Kalau ada anaknya suaminya dia dapat 1/8. Kalau tidak ada anaknya suaminya dia dapat 1/4 harta warisan. Dia bilang, aduh, ini suami saya punya anak, berarti saya dapat 1/8 saja. Pakai hukum konvensional saja, dibagi rata. 1/8 sedikit. Ya. Artinya apa? Memperturutkan hawa nafsu. Ya, memperturutkan hawa nafsu. Jadi mengikuti hukum Allah dan Rasulnya karena ada kemaslahatan dunia, ini belum masuk dalam bagian orang yang menundukkan hawa nafsunya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang-orang yang munafik ini. Ya, wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Kalau mereka mendapatkan haknya pada hukum Islam, pada hukum Allah, barulah mereka ya menundukkan dirinya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang kita lihat dalam kehidupan manusia sekarang ini. Kita tahu bahwasanya hukum Islam hukum yang paling baik. Syariat Allah dalam segala hal, bukan cuma dalam masalah hukum pidana atau sejenisnya. Semua syariat punya hikmah-hikmah yang besar. Ya, yang seharusnya kita terapkan pertama karena dia merupakan syariat Allah, baru kemudian kedua karena hikmahnya yang besar. Itu orang Islam ketika mendapatkan hukum dalam agamanya tidak cari hikmahnya dulu, tapi langsung sami'na wa ata'na. Sebentar baru hikmah. Itu orang beriman. Amalkan dulu baru sambil beramal nanti cari-cari kira-kira apa hikmahnya ini. Ya. Andaikan pun selama beramal tidak dapat hikmahnya, tidak akan berkurang dia punya amal. Tetap dia beramal karena motivasinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengetahui hikmah itu hanya bumbu-bumbunya saja. Hanya bumbunya saja. Ya. Tapi orang-orang yang tidak beriman atau imannya lemah, cari dulu hikmahnya. Disuruh beramal ini apa kira-kira hikmahnya. Kalau ada hikmahnya, wah, sholat itu sangat baik bagi kesehatan, misalnya. Ya, kalau kita sujud, darah mengalir ke otak dan segala macam penjelasan ilmiahnya. Ya, berdiri, rukuknya, sujudnya ada penjelasan ilmiah dari sisi kesehatan. Wih, bagus ini sholat. Kita sholat kalau begitu. Anda itu sholat karena Allah atau karena mau sehat? Ya, ini mirip tadi. Kalau dalam syariat Allah ada kemaslahatan bagi dia, baru mau jalankan syariat Allah. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan, dia tidak tahu hikmahnya, dia tidak beramal. Ya. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman tidak seperti itu. Kita sangat meyakini bahwasanya syariat Allah semuanya, syariat Islam semuanya punya hikmah-hikmah yang besar. Maka kita amalkan karena dia merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang sekarang ketika semakin banyak pelecehan terhadap perempuan, mulai orang-orang barat itu berpikir pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam sudah lama, itu hukum Islam. Dilarang ikhtilat, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing punya tempat yang khusus untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita amalkan itu karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di samping ada kemudian hikmahnya. Maslahat bagi baik laki-laki maupun bagi perempuan. Tapi yang menjadi motivasi utama kita adalah karena dia adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bikin misalnya sekolah, dipisah laki-laki dan perempuan, dan tempat-tempat manapun yang mungkin untuk dipisahkan. Nah, orang-orang di barat sana sekarang mulai melihat banyak pelecehan kepada kaum perempuan, mereka mulai berpikir, ya, untuk ada tempat-tempat tertentu dipisahkan laki-laki dan perempuan supaya kaum perempuan tidak dilecehkan. Ini hukum Islam yang diamalkan, tapi bukan karena dia sebagai hukum Allah, tapi karena dia ada kemaslahatan yang mereka pandang di dalamnya. Itu tidak menunjukkan keimanan. Ya, karena itu kewajiban kita adalah mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, karena dia adalah syariat Allah. Karena dia adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sepenuh hati kita menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah apapun, ya, dalam masalah apapun kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah waktu, saya kira cukup sampai sekian. Masih ada athar, ya, di akhir ini mungkin kita masih akan lanjut pada pertemuan yang akan datang.
Sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Silakan yang mau bertanya. Tafadhal. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Sini kami mau mengkonfirmasi Ustaz dari disampaikan tadi bahwa tidak beriman salah seorang di antara kalian dan seterusnya itu Ustaz. Kemudian dalam apakah yang disebutkan terakhir tadi bahwa orang yang beramal tidak menjadikan hukum Allah sebagai motivasi dia beramal, hanya mengikuti hawa nafsunya, termasuk dari hadis yang dijelaskan pertama tadi Ustaz, dia tidak sempurna keimanannya, derajat apakah sama, dia termasuk dalam itu atau tidak Ustaz? Syukran Ustaz. Konteksnya berbeda. Ayat hadis yang kita bacakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu, itu harus menundukkan hawa nafsu kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara dalam kasus yang ditanyakan tadi, dia mengikuti hukum, ya, tapi mengikuti hukum karena hawa nafsunya justru, ya. Jadi dia bukan termasuk orang yang menundukkan hawa nafsunya kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dalam hadis tadi, ketika hawa nafsu menginginkan sesuatu yang lain, dia harus tundukkan itu. Ya, hawa nafsunya harus dikalahkan untuk mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dalam kasus di mana dia seharusnya menjalankan syariat Allah, tapi dia tidak menjalankannya kecuali karena ada kemaslahatannya, maka di situ hawa nafsu menginginkan hukum itu. Ya, hawa nafsu menginginkan hukum itu sebagai sebuah hukum, bukan karena dia adalah hukum Allah dan Rasulnya. Jadi ini masuk dalam hadis tentang niat malah. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ketika dia menjalankan syariat Allah, misalnya dia sholat hanya untuk sehat, innamal a'malu binniyat. Niatnya dia sholat untuk sehat, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa motivasinya apa? Dia masuk dalam pembahasan tentang niat. Karena itu belum dianggap sebagai orang yang menundukkan hawa nafsunya kepada syariat Allah dan Rasulnya, kalau kemudian hanya mengikuti syariat dalam perkara-perkara yang ada kemaslahatan duniawi baginya, itu belum termasuk. Karena kalau namanya menundukkan hawa nafsu di bawah keinginan syariat dalam segala perkara, Anda suka, Anda tidak suka, ya, ada kemaslahatan, tidak ada kemaslahatan, pokoknya semua hawa nafsu ditundukkan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Ustadz kita yang tadi katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan akal yang dimana ya mana yang baik dan mana yang buruk yang kita lakukan. Dan tetapi secara kenyataannya Ustadz, kadang kita tahu bahwa itu sesuatu yang buruk atau suatu maksiat, tetapi banyak ya orang-orang yang masih melakukannya Ustadz. Ya, dia sudah tahu bahwa ini keburukan ya atau dosa kepada Allah, tapi dia masih melakukannya. Itu bagaimana Ustaz, sikap yang kita harus ambil dan bagaimana penjelasan Ustaz? Ya, itu hatinya yang lemah. Ya, akalnya sudah bagus, jadi sudah meningkat sedikit daripada orang yang akalnya rusak. Ya, kalau akalnya rusak, yang baik dilihat buruk, yang buruk dilihat baik. Itu akal sudah rusak itu. Ya, yang benar dianggap batil, yang batil dianggap hak. Itu yang paling parah, ya. Kalau yang ditanyakan tadi, ini akalnya sudah bagus, akalnya sudah baik nih, dia sudah bisa bedakan, oh ini baik, ini buruk, ya. Yang hak dia lihat juga sebagai yang hak, yang buruk lihat sebagai yang buruk. Tapi dia masih belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Berarti yang lemah adalah hatinya. Hatinya lemah, ya. Karena
hati itu lebih kuat daripada otak gitu ya. Ya, otak mungkin sudah bisa membedakan, bisa memahami. Tapi yang menjadi kuncinya adalah hati. Ya, makanya mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada segumpal daging dalam tubuh manusia, kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya, kalau dia rusak, rusak seluruh tubuhnya. Itu ala wahiyal qalb, dia adalah jantung. Sebenarnya qalb itu jantung. Ya, cuma kita sering terjemahkan hati. Ya, tapi maksudnya sebenarnya adalah jantung. Ini jantung kalau baik, baik seluruh tubuh. Kalau rusak, rusak seluruh tubuh. Maka tadi akalnya sudah bagus, tapi qalbnya ini yang lemah. Ya, maka dia harus berusaha memperkuat qalb ini, memperkuat hatinya atau jantung yang sebenarnya. Itu harus diperkuat. Imannya harus diperkuat. Supaya iman ini mampu menjadikan diri itu mengikuti apa yang dipandang oleh akal sehatnya. Ya, yang baik mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya, jadi ini yang merupakan raja pada tubuh manusia. Kalau ini lemah, maka biar akalnya sehat. Kalau hatinya lemah, maka dia tidak mampu mengikuti kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, ada dari YouTube Ustaz. Ya. Pertanyaan pekan lalu hanya belum sempat dibacakan Ustaz. Berkaitan dengan berhukum selain hukum Allah, apa hukum melakukan demonstrasi atas tidak setujunya kita terhadap suatu hukum yang ditetapkan oleh pemerintah di negeri kita? Kemudian, apa hukum melakukan demonstrasi Ustaz? Apabila dibolehkan, apa saja batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim yang ikut berdemonstrasi? Ya. Dan masalah demonstrasi ini masalah kontemporer. Masalah kontemporer yang ulama ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ya, sebagian ulama melarang demonstrasi secara mutlak karena dikhawatirkan ada keburukan-keburukan yang bisa lahir, ya. Maka memakai kaidah saddu ad-dari'ah, menutup pintu keburukan. Karena kebanyakan demo melahirkan kerusuhan, maka sebagian ulama melarang demonstrasi secara mutlak berdasarkan kaidah tadi. Islam itu adalah agama preventif. Semua jalan yang bisa mengantarkan kepada keburukan harus ditutup. Pintunya ditutup memang, supaya keburukannya tidak terjadi. Sebagian yang lain mengatakan demonstrasi itu bisa diharamkan, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana bentuk demonstrasinya. Nah, kalau demonstrasi yang memang menginginkan kerusuhan, yang di dalamnya terdapat kebatilan-kebatilan, yang diperjuangkan adalah kebatilan, maka dia tentu merupakan demonstrasi yang diharamkan menurut pendapat semua ulama. Kalau itu ya semuanya sepakat. Tapi jika dia merupakan demonstrasi yang dijamin, ya bisa dijamin tidak akan menimbulkan kerusuhan, tidak akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, ya, dan memang memperjuangkan apa yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka menurut pendapat yang kedua dia dibolehkan, ya, karena tidak ada nas yang sharih yang melarang berdemonstrasi, tidak ada dalil Quran dan Sunnah yang secara tegas melarang hal tersebut. Maka dia kembali kepada ijtihad ulama, ya, ulama memandang apa tadi maslahat dan mudarat. Ketika ada permasalahan yang tidak ada hukumnya yang sharih, maka ulama akan menimbang mana yang paling besar maslahatnya atau paling kecil mudaratnya. Dan ketika menimbang maslahat mudarat, bisa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Karena itu tadi dalam masalah demonstrasi ada ulama yang melarang secara mutlak, ya, karena mereka lebih menitik beratkan sisi kemudaratan yang akan muncul yang ingin dihindarkan, dan ada ulama yang kemudian membuka dengan syarat, ya, membuka dengan syarat demonstrasinya bisa diadakan kalau dijamin tidak akan menimbulkan kemudaratan, kerusuhan dan sejenisnya, dan tidak terjadi pelanggaran syariat di dalamnya, serta yang diperjuangkan sesuatu yang sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan itu ada yang mengatakan tidak mungkin ada demo yang tidak rusuh. Sebenarnya mungkin saja, secara kenyataan juga terwujud. Misalnya waktu 212 tahun berapa itu 212, itu kan jutaan orang berkumpul, itu kan demonstrasi, ya. 212 itu demonstrasi unjuk rasa, tapi tidak terjadi kerusuhan. Artinya secara kenyataan setelah terbukti bahwa ada demonstrasi yang bisa dikendalikan, ya, tidak semua demonstrasi menimbulkan
kerusuhan. Ada demonstrasi yang bisa dikendalikan, sehingga menurut pendapat yang kedua tadi, selama memang demonstrasi itu tidak menimbulkan kemudaratan, karena ulama golongan pertama mengharamkan disebabkan karena apa? Kemudaratan. Ya, jadi di situ titik perbedaan pendapatnya pada masalah adanya kemudaratan itu. Ya, ulama dari golongan pertama mengatakan ini adalah jalan yang membuka pintu kemudaratan, bisa terjadi kerusuhan dan lain-lain sebagainya, dan memang itu yang pada umumnya seperti itu, maka mereka mengharamkan secara mutlak. Ya, karena al-hukmu lil aglab gitu ya. Hukum ditetapkan berdasarkan keadaan yang umum, ya, sementara yang nadir kadang-kadang tidak dianggap, ya, tidak bisa dianggap sebagai sebuah i'tibar. Sementara ulama yang membolehkan karena memang tidak ada dalil yang sharih yang melarangnya, ya, dan kemudian dipersyaratkan dia tidak menimbulkan kemudaratan, maka dalam kenyataan ternyata ada demonstrasi yang seperti itu, maka mereka membolehkan demonstrasi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz pertanyaannya, bagaimana misalnya ketika seseorang dia terkadang menang melawan nafsunya terkait masalah suatu maksiat, namun terkadang juga dalam kondisi yang lainnya dia dikalahkan dalam maksiat yang lainnya, apa kemudian ini termasuk orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sembahannya, Ustaz? Ya, seperti kita katakan tadi bahwasanya iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman seseorang itu naik turun, berfluktuasi. Kadang dia kuat, dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Ketika dia kemudian tidak mampu menundukkan hawa nafsu, berarti dia lagi mengalami kelemahan iman. Ketika dia kemudian tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya, pada saat itu dia termasuk orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ya, jadi sesuai dengan kondisi imannya. Maka ini tentu tidak utama. Yang utama adalah orang yang selalu mampu menundukkan hawa nafsunya. Meskipun yang tadi masih lebih baik daripada yang terus-terus dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dia kadang kuat, ya, imannya kuat, dia bisa kalahkan hawa nafsunya. Kadang imannya melemah lagi, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah, ini tingkatan yang kedua. Yang paling buruk adalah yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Yang paling baik adalah yang selalu mampu mengalahkan hawa nafsunya. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah tidak ada? Nah. Ya, bismillah, syukur Ustaz atas kesempatannya. Tadi dijelaskan Ustaz bahwa seorang muslim ketika misalnya berhukum, hendaknya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi sempat diangkat juga contoh kasus Ustaz di mana contoh kasusnya itu misalnya warisan. Ya, warisan di mana seseorang itu ketika ingin membagikan warisan harus dengan dasar ilmu agama sendiri Ustaz. Jadi di mana Ustaz kita ketemukan di masyarakat Ustaz, terkadang misalnya ada orang tua misalnya dia wariskan atau wakafkan misalnya tanah atau kepada anak-anaknya. Boleh jadi mungkin orang tuanya mungkin masalah ilmu agama ini masih kurang begitu Ustaz. Ya, kemudian juga misalnya ada seorang anak yang sudah mengetahui hukum ilmu waris itu setelah misalnya orang tuanya dia sudah memberikan warisan itu kepada anak-anaknya. Ya, terus pertanyaan saya Ustaz, bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua? Apakah kembali menjelaskan terkait hukum-hukum warisan atau bagaimana Ustaz? Ya, syukran. Warisan itu kalau sudah meninggal baru dikatakan warisan. Kalau masih hidup belum dikatakan warisan, dikatakan pemberian. Dia kalau bapaknya masih hidup, dia kasih tanah, dia kasih rumah, dia kasih mobil, dia kasih uang, itu namanya pemberian. Disebut hibah misalnya. Ya, jadi dia tidak masuk dalam hukum waris. Nah, itu terserah orang tua, dia mau bagi rata boleh. Itu yang paling bagus, dia bagi rata secara adil ya kepada anak-anaknya, tidak melebihkan yang satu di atas yang lain karena dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, maka otomatis menjadi warisan. Otomatis dengan sendirinya. Maka tidak berlaku di situ wasiat. Misalnya dia mewasiatkan anak saya yang bungsu kasih bagian banyak-banyak. Misalnya itu tidak berlaku. Kalau sudah meninggal tidak berlaku.
Karena kalau sudah meninggal yang berlaku hukum waris Islam. Ya, anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat anak perempuan. Ya, jadi warisan wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Wasiat bisa untuk selain ahli waris. Nah, jadi tidak harus menjelaskan. Selama memang bapaknya masih bagi, semua dia masih hidup sudah bagi-bagi, berarti masing-masing sudah mendapatkan bagian hibah dari orang tuanya dan bukan warisan. Ya, tidak disebut sebagai warisan. Tadi sudah disebutkan Ustaz tentang orang yang meninggalkan hukum Allah karena hawa nafsu. Bagaimana dengan orang yang tidak menerapkan hukum Allah karena tidak masuk logikanya? Contoh, tidak mau mencium hajar aswad karena kenapa harus dicium? Kenapa tidak dipegang atau dielus-elus saja? Itu Ustaz. Ya, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Kalau dia menolak, meskipun itu sunnah, hukumnya tidak wajib. Sunnah. Ada orang yang meninggalkan cium hajar aswad karena dia bilang, ini sunnah tidak wajib. Itu tidak ada masalah. Karena sunnah itu bisa dikerjakan, bisa ditinggalkan. Ya, kalau dia dia tidak menjalankan mencium hajar aswad karena dia menganggap ini sunnah, apalagi berdesak-desakan orang setengah mati kita mau cium hajar aswad, ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mau cium hajar aswad karena dia menolak, itu namanya menolak. Ya, menolak syariat hukumnya haram. Ya, meskipun itu cuma sunnah, meskipun hukumnya cuma sunnah, ya ditolak karena tidak sesuai dengan akal, ini hukumnya berat. Ya, menolak satu syariat di antara syariat Allah dan Rasulnya itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, bisa menyebabkan keluar dari Islam. Maka itu harus dijelaskan kepada orang itu. Ya, kita tidak langsung mengatakan dia sudah murtad, tidak. Ya, karena kita akan bisa mengeluarkan dari Islam. Harus dijelaskan, harus iqamatul hujjah bahwa dia tidak boleh menolak sebuah syariat meskipun hukumnya sunnah. Meskipun tidak wajib. Ya, tetap harus diterima sebagai sunnah meskipun Anda tidak mengamalkannya karena hukumnya sunnah. Jadi berbeda antara yang tidak mengamalkan karena dia tahu ini hanya sunnah dengan yang tidak mengamalkan padahal dia tahu adalah sunnah karena tidak masuk dalam logikanya. Nah, ini harus dinasihatkan, merupakan pelanggaran yang berat. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah cukup? Ya, baik, sudah. Saya kira sudah cukup. Kita tutup pengajian kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mencatatkan pertemuan kita pada malam hari ini dalam catatan amal kebaikan kita, dan semoga kita semua diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.